touch, I could with you, with you, with you, with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Fiara Andini. Saya Anaya Krisma Putri. saya Clara Ayu Marsanda. Saya Alin Cahaya Intan Mas Mutiara. Saya Sandra Maharani. Saya Kesha Felicia Wahyudi. Dan saya Alia Putri Zabrina. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai momentum dan impuls. Selanjutnya ada rumusan masalah dan hipotesis. Untuk yang pertama, rumusan masalah. Bagaimana konsep momentum masing-masing mobil sebelum dan sesudah terjadi tumbukan. B. Bagaimana impuls yang terjadi saat tumbukan mempengaruhi perubahan momentum kedua mobil. C. Bagaimana hubungan antara impuls dan perubahan momentum pada peristiwa tabrakan dua mobil tersebut. Selanjutnya, hipotesis. A. Jika kecepatan dan massa mobil semakin besar, maka momentum mobil sebelum tumbukan juga semakin besar. B. Saat terjadi tumbukan, impuls yang bekerja pada mobil menyebabkan perubahan momentum yang sama besar dengan impuls yang diterima. C. Perubahan momentum yang terjadi pada masing-masing mobil dipengaruhi oleh besar gaya tumbukan dan waktu kontak saat tabrakan. Berdasarkan gambar di bawah ini, terdiri dari 4 mobil mewah, berwarna putih, hitam, kuning, dan biru. Jika 4 mobil mewah tersebut memiliki massa yang sama, namun melaju dengan kecepatan yang berbeda, dengan rincian sebagai berikut. Mobil berwarna putih bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon, mobil berwarna hitam bergerak dengan kecepatan 60 meter per sekon, mobil berwarna kuning bergerak dengan kecepatan 80 meter per sekon, mobil berwarna biru bergerak dengan kecepatan 150 meter per sekon. Mobil mewah manakah yang paling sukar untuk dihentikan dan mobil manakah yang memiliki momentum terkecil dan terbesar berdasarkan konsep dari momentum. Berdasarkan permasalahan di atas, maka jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, apa yang diketahui dan ditanyai pada deskripsi masalah? Diketahui terdapat 4 mobil mewah, putih, hitam, kuning, dan biru, yang memiliki massa sama tetapi kecepatan berbeda, yaitu mobil putih dengan 40 meter per sekon, mobil hitam 60 meter per sekon, mobil kuning 80 meter per sekon, dan mobil biru 150 meter per sekon. Ditanyai, mobil manakah yang paling sukar untuk dihentikan serta mobil mana yang memiliki momentum terkecil dan terbesar berdasarkan konsep momentum. Nomor 2, berikan prediksi awal kamu terhadap pertanyaan pada deskripsi masalah. Jawabannya, prediksi awalnya mobil yang memiliki kecepatan paling besar akan memiliki momentum paling besar sehingga paling sukar untuk dihentikan, yaitu mobil berwarna biru. Sedangkan mobil dengan kecepatan paling kecil akan memiliki momentum terkecil, yaitu mobil berwarna putih. 1. Sebuah balok dengan kecepatan V menumbuk dinding di sebelah kanannya di mana M. M tentukan perubahan momentum balok dan dinding jika tumbukan keduanya adalah. Diketahui massa balok sama dengan M, massa dinding sama dengan M dengan M. Kecepatan awal balok sama dengan V1 dinding diam. Tumbukan linting sempurna. Pada tumbukan linting sempurna, balok memantul dengan kecepatan sama besar tetapi berlawanan arah. Kecepatan awal balok sama dengan V1, kecepatan akhir balok sama dengan min V1. Momentum awal balok. P awal sama dengan M V1, momentum akhir balok. P akhir sama dengan negatif M V1. Perubahan momentum balok delta P sama dengan P akhir negatif P awal. Perubahan momentum dinding sama besar tetapi berlawanan arah. Delta P dinding sama dengan plus 2 M V1. Tumbukan dinding lenting sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, balok berhenti setelah menumbuk dinding. Kecepatan akhir balok sama dengan 0. Momentum awal balok P awal sama dengan M V1. Momentum akhir balok P akhir sama dengan 0. Perubahan momentum balok delta P sama dengan 0, negatif M V1 sama dengan negatif M V1. Perubahan momentum dinding delta P dinding sama dengan plus M V1.
sebuah benda bermassa 5 kg diberi gaya konstan 20 Newton, sehingga kecepatannya bertambah dari 8 meter per sekon menjadi 18 meter per sekon. Tentukan A. Impuls yang bekerja pada benda tersebut. Kedua, B. Lamanya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jawabannya yang A, impuls sama dengan F dikali delta T sama dengan 20 dikali 2,5, impuls sama dengan 50 Newton per sekon. Jawaban yang lamanya gaya yang bekerja pada benda tersebut, F dikali delta T sama dengan M dikali V2 dikurang V1. 20 dikali delta T sama dengan 5 dikali 18 dikurang 8. Delta T sama dengan 50 dibagi 20. Delta T sama dengan 2,5 sekon. Nomor 3, trampolin adalah alat yang terdiri dari sepotong kain yang kencang dan direnggangkan di atas bingkai baja dengan menggunakan banyak pegas yang melingkar. Orang memantul pada trampolin untuk tujuan reaksi dan kompetitif. Apakah mungkin menggunakan trampolin untuk menyelamatkan orang-orang hendak menjatuhkan diri dari sebuah gedung? Jelaskan secara menggunakan konsep momentum dan inklusif. Secara prinsip fisika, bisa saja terjadi. Trampolin dapat digunakan untuk menyelamatkan orang yang terjatuh dari gedung, tetapi dengan syarat tentu dan sangat terbatas. Syarat agar trampolin dapat digunakan untuk penyelamatan, yaitu trampolin harus berbahan lentur, bisa merenggang ke bawah, dan dapat memperpanjang waktu untuk orang berhenti. Sebagai tambahan, adanya kasur empuk di bawah trampolin untuk mengurangi resiko cedera jika jebol, dan ada matras yang berada di atas trampolin yang berfungsi mengurangi momentum. Jadi kesimpulannya, peristiwa tabrakan mobil pada kedua video menunjukkan penerapan konsep momentum dan impuls dalam fisika. Mobil yang bergerak dengan kecepatan tinggi memiliki momentum besar, sehingga saat terjadi tabrakan timbul impuls besar akibat perubahan momentum yang cepat. Pada peristiwa ini, hukum kekekalan momentum tetap berlaku. Namun, energi kinetik tidak sepenuhnya kekal karena berubah menjadi bunyi padat dan kerusakan kendaraan. Jenis tumbukan yang terjadi termasuk tumbukan tidak lebih